Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan demi kekuatan yang Tuhan boleh limpahkan sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit, menghadapi pandemi, perekonomian, dan kondisi saat ini Tuhan. Dan oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan malam ini kami mau menyerahkan untuk persekutuan kami. Dan bila Tuhan kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan juga kami boleh menikmati akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, menuntun kami. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh diarahkan oleh Engkau sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membuka surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ke-18. Surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Mungkin baca pergantian ya. Nanti saya ayat 13, Pak Yongki ayat 14, Pak Jeffrey ayat 15. Sabar. Yakobus 3 ya? Lihat di layar. 13. Oke. Mana layarnya gelap banget? 3, 13, 18. Oke. Ya, jadi saya keberapa? Saya ayat 13, Pak Yongki 14, Pak Jeffrey 15, Ivan 16, 17-nya Peter, 18-nya Ingrid ya. Oke ya. Siap ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oke, demikian jauh bacaan kita. Saudara, bagian ini tema yang baru sebenarnya dari pasal 3 ini, tapi masih ada kaitannya berkaitan dengan bagian sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Yakobus berbicara kepada orang-orang yang ingin menjadi guru ya. Jelas guru di sini bukan guru sekolah ya seperti yang kita kenal hari ini, tapi pengajar-pengajar Alkitab ya, orang-orang yang ada pemimpin-pemimpin agama yang ada di antara jemaat pada waktu itu. Nah, kepada orang-orang inilah Yakobus bukan hanya mengingatkan mereka tentang berkaitan dengan bagaimana mereka bisa menguasai lidahnya, tapi juga berkaitan dengan hidup mereka. Sehingga di ayat 13 ini kalau kita melihat, Yakobus langsung memberikan sebuah tantangan kepada orang-orang yang merasa dirinya ini layak menjadi pengajar, orang-orang yang mengerti kebenaran firman, orang-orang yang merasa dirinya itu bijaksana, maka dia mengadakan sebuah tantangan dengan sebuah pertanyaan retorik ya. Pertanyaan retorik ini suka dipakai oleh Yakobus, sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban ya. Karena jawabannya itu sudah ada di situ, sudah bisa diperkirakan gitu. Dan dia mengatakan siapa di antara kamu yang bijak dan berakal budi gitu. Nah, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Jadi di sini kalau kita melihat Yakobus memfokuskan tentang itu bagaimana orang itu menyatakan hikmatnya, itu dengan menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Gitu. Jadi ini berbicara tentang bagaimana cara hidup mereka, gitu ya. Itu perbuatan seperti apa yang harusnya mereka tunjukkan. Itu dengan jelas dikatakan yaitu perbuatan yang baik, gitu ya, hidup yang baik, cara hidup yang baik yang harusnya mereka munculkan kalau mereka itu betul-betul berhikmat. Dari sini kita memahami bahwa Yakobus ketika dia berbicara tentang hikmat, dia bukan hanya berbicara tentang pengetahuan intelektual. Orang-orang ini, guru-guru ini mungkin punya pengetahuan intelektual yang baik gitu. Tetapi yang Yakobus tekankan itu bagaimana cara seseorang itu menjalani hidupnya berdasarkan pengenalannya akan Allah gitu. Berdasarkan kebenaran yang dia pahami gitu. Jadi hikmat itu bukan hanya sekedar intelektual. Jadi kalau kita lihat ada orang boleh punya gelar yang tinggi secara akademik, tapi belum tentu punya hikmat. Karena hikmat berbicara bagaimana orang itu menjalani hidupnya. Sehingga kalau kita melihat nanti Yakobus berbicara tentang hal-hal yang praktis sebenarnya. Gitu. Yaitu bagaimana cara kita hidup. Itu yang menentukan kita berhikmat atau tidak. Gitu. Nah, apa yang Yakobus bicarakan ini tentu bukan hanya berlaku untuk para pemimpin-pemimpin agama, guru-guru yang mengajarkan firman Tuhan di jemaatnya gitu ya. Tentu juga berlaku untuk jemaatnya sendiri. Karena kita tahu di dalam jemaat Yakobus kita sudah melihat sampai pasal 3 ini bagaimana banyak terjadi keributan, pertentangan, saling sikut. Nanti di pasal 4 kita lihat bagaimana mereka bertengkar, berperang, bahkan mau saling bunuh gitu. Sehingga hikmat ini menjadi penting gitu. Dan juga ini berlaku untuk kita hari ini sebagai orang Kristen gitu. Memiliki hikmat menjadi sangat penting sekali, bukan hanya sekedar untuk supaya kita kelihatan keren, tapi ini penting untuk hidup kita sebenarnya. Nanti apa yang Yakobus ungkapkan penting bagaimana kita membangun sebuah relasi ya. Hikmat ini akan sangat berperan ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, entah itu di dalam masyarakat, entah itu di dalam berorganisasi, bergereja, bahkan di dalam rumah tangga pun ini menjadi penting. Gitu. Nah, Yakobus memulai menjelaskan apa yang dia maksud dengan berkaitan dengan hikmat ini. Gitu. Dia memberikan dua kelompok, dua ciri dari hikmat atau hikmat yang salah, hikmat yang benar. Yang pertama dia membahas berkaitan dengan hikmat yang salah. Gitu. Dia menunjukkan kepada para orang-orang yang merasa hebat ini, orang-orang yang merasa berhikmat ini, tentang hikmat mereka. Apakah betul mereka punya hikmat yang benar atau jangan-jangan hikmat yang salah. Dan dia mencirikan beberapa hal berkaitan dengan hikmat yang salah ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan iri hati. Ya. Nah, iri hati di sini itu memakai kata zelos pikros. Ya. Sebenarnya sesuatu semangat ya. Zelos itu bukan iri yang kita pahami ya, tapi semangat gitu ya. Yang entah kenapa LAI menerjemahkannya iri, mungkin bisa ke sana ya, zelos ya. Nah, zelos ini punya arti dasar yaitu semangat atau antusiasme yang tinggi untuk sesuatu atau seseorang. Gitu. Jadi seorang yang punya semangat, punya antusias ya. Nah, antusias ini ya tentu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya sampai di sini. Ya, sesuatu yang sangat penting, kita punya semangat, kita punya antusias. Kalau kita tidak punya antusias, tidak punya semangat, ya bekerja, hidup, ya tidak ada, sepertinya kosong gitu ya. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan semangat, dengan antusias akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Nah, tapi celakanya kalau semangatnya itu berlebihan, maka ini menjadi sesuatu yang bahaya gitu ya. Jadi tidak jarang itu semangat yang berlebihan itu bisa berubah menjadi fanatisme yang buta ya, yang bisa berpotensi untuk menciptakan kebencian dan permusuhan. Saking semangatnya, kebablasan gitu ya. Makanya Yakobus menunjukkan semangat di sini itu bukan dalam pengertian yang positif ya, antusias yang positif gitu. Karena itu ditambahkan dengan pikros, pahit gitu ya, semangat yang pahit. Jadi saking semangatnya orang ini justru berlebihan gitu ya. Justru dia menciptakan sesuatu yang buruk gitu ya. Yaitu kebencian dan permusuhan karena dia melakukan segala macam cara untuk mencapai
apa yang menjadi keinginannya itu, saking semangatnya kebablasan gitu ya. Jadi ini sebagai sesuatu yang yang jelek gitu ya, bukan sesuatu yang positif malah gitu. Nah, ini yang Yakobus ingatkan, orang-orang ini sangat bersemangat sekali menjadi seorang guru gitu, berebutan gitu ya, ingin mengajar dan segala macamnya, sampai mereka saling sikut satu dengan yang lain gitu. Ya itulah sebabnya Yakobus mengatakan zelos pikros, semangat yang pahit, yang justru menciptakan permusuhan di antara mereka. Jadi kita perlu berhati-hati dengan semangat kita, antusias kita yang secara berlebihan ini. Bisa jadi karena saking antusiasnya kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah ini yang diingatkan oleh Yakobus gitu. Cek baik-baik bagaimana hidupmu gitu. Nah yang kedua dia berbicara tentang ciri hikmat yang kedua yang salah, yaitu mementingkan diri sendiri ya, atau ambisi pribadi ya, eriteia gitu ya. Nah makna dasarnya sebenarnya kata ini itu sikap ingin mengalahkan atau merugikan pihak lain melalui cara-cara yang salah. Jadi berusaha sedemikian rupa segala macam cara diusahakan untuk merugikan, untuk mengalahkan orang lain. Dan itu kita terlihat dengan jelas ya. Kalau kita melihat bagaimana guru-guru ini berebutan menjadi guru, menjadi pemimpin, pengajar dengan segala macam cara mereka untuk merugikan orang lain, untuk merugikan sesama jemaat demi kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, jadi ini hikmat yang salah gitu. Demi ambisi pribadi kita tidak peduli orang-orang di sekitar kita gitu. Yang penting aku, yang penting aku yang berhasil, yang penting aku menjadi pemimpin, yang penting aku yang berkuasa, yang penting aku sukses segala macamnya. Sehingga ambisi yang berlebihan ini akhirnya menjadi kepentingan diri sendiri. Semua yaitu berfokusnya kepada aku, tidak peduli orang lain. Nah, itu suatu hikmat yang keliru ya. Satu hikmat yang salah ketika kita mulai demi ambisi pribadi fokus kepada diri sendiri. Dan ini seringkali merusak di dalam tatanan berelasi dengan orang lain, entah dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Ketika kita mulai mementingkan ambisi pribadi dan diri sendiri, maka ini jadi masalah. Ya, kalau kita lihat di dalam gereja ya paling sering biasanya orang-orang yang seperti ini akan selalu jadi masalah gitu ya. Dimanapun akan terjadi keributan. Orang-orang seperti ini selalu menghadirkan pertengkaran gitu. Dimanapun mereka berada, karena yang difokuskan ada dirinya sendiri. Ya. Kalau ada perjamuan kasih, makan-makan, ya mereka tidak peduli orang lain. Pokoknya saya dulu ngambil paling banyak, ngambil duluan gitu. Dan itu biasanya jadi keributan yang terjadi di dalam gereja. Gitu. Jadi di dalam rumah tangga juga sama, ketika kita memikirkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan pasangan kita, tidak peduli dengan orang tua yang ada di sekitar kita, tidak peduli dengan anak kita, maka ini jadi masalah keributan di dalam rumah tangga. Jadi Yakobus mengingatkan tentang ciri yang kedua, yaitu mementingkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu memegahkan diri. Nah, berkaitan dengan yang ketiga ini, sebenarnya itu terkait dengan yang keempat gitu ya. Di dalam pasal 3 itu ayat 14b dikatakan janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, ada yang menerjemahkan LAI khususnya juga menerjemahkan dan, ada yang menerjemahkan atau. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi National Standard Bible ini NASB menerjemahkan karena itu ya. Sehingga dia mengkaitkan sebenarnya tindakan yang pertama, memegahkan diri, berkaitan dengan tindakan yang kedua. Jadi tindakan kedua, berdusta melawan kebenaran, itu akibat atau konsekuensi dari tindakan yang pertama, yaitu memegahkan diri. Gitu ya. Nah, Yakobus mencirikan yang ketiga itu memegahkan diri. Jadi orang hikmat yang salah, yaitu hikmat yang memegahkan diri. Gitu. Orang itu menyombongkan dirinya, menganggap dirinya ini orang yang paling hebat, dan itu yang terlihat di dalam bagian-bagian sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana Yakobus mengatakan bahwa orang-orang ini merasa dirinya itu paling mengerti kebenaran, menguasai kebenaran, dan mereka menyombongkan diri tentang itu. Ya, kalau kita lihat kata memegahkan diri, ada sebenarnya keterangan kalau di dalam
teks aslinya itu tentang itu ya. Itunya itu apa? Yaitu hikmat itu. Mereka merasa dirinya berhikmat, mereka merasa dirinya tahu kebenaran dan mereka memegahkan itu. Nah, bagi Yakobus ini ketika mereka merasa itu dan mereka tidak bisa menunjukkan itu di dalam kehidupan mereka keseharian, itu berarti mereka sedang melawan kebenaran yang mereka anggap mereka tahu itu tadi, gitu ya. Itu sebabnya dikatakan mereka berdusta melawan kebenaran. Karena mereka berpikir mereka ini yang paling mengerti semuanya. Mereka layak menjadi seorang pengajar, tetapi kelakuan mereka tidak bisa menunjukkan itu. Mereka tidak bisa membuktikan. Karena apa? Ya karena mereka dari awalnya tidak punya kebenaran itu. Jadi mereka tidak bisa buktiin apa-apa gitu. Karena memang kebenaran itu tidak mereka miliki. Sehingga makanya dikatakan mereka itu berdusta melawan kebenaran yang mereka pikir mereka punya gitu. Jadi ini ciri dari orang yang memiliki hikmat yang salah, yaitu orang itu sendiri sebenarnya sedang melawan kebenaran itu sendiri gitu. Jadi ini daripada ciri hikmat yang salah itu ya. Nah, sumbernya dari mana sih sumber dari hikmat yang salah itu? Di dalam ayat yang ke-15 Yakobus menyebutkan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, bersifat duniawi, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sekali lagi Yakobus menyinggung persoalan setan-setan. Di bagian sebelumnya kita tahu siapa yang ada di balik lidah yang sulit dikendalikan itu, lidah yang sangat berbahaya itu, lidah yang punya kuasa yang sangat mematikan itu ternyata ada setan. Sekali lagi, Yakobus mengulang hal yang sama dan dia menyebut secara langsung di sini, yaitu dari setan-setan. Itu sebabnya tidak heran kalau kita melihat orang-orang yang punya hikmat seperti ini, yang tadi disebutkan oleh Yakobus, orang-orang seperti itu justru menghasilkan apa? Yaitu keributan. Nah ini dampaknya dari hikmat yang salah tadi. Sebab di mana ada iri hati, tadi sudah disebutkan, disinggungnya, lalu mementingkan diri sendiri, juga disebutkan lagi tadi ciri dari hikmat yang salah. Nah, di situ akan ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Ada keributan, ada pertengkaran. Itu di pasal 4 terlihat dengan jelas orang-orang ini, jemaat Yakobus ini yang tidak memiliki hikmat yang benar, tapi memiliki hikmat yang salah. Mereka ribut satu dengan yang lain. Bahkan Yakobus menambahkan segala macam perbuatan yang jahat akan muncul semua, gitu. Ya. Itu sebabnya kenapa Yakobus mengatakan sangat penting sekali memiliki hikmat yang benar. Kalau enggak, ya terjadi kekacauan di dalam organisasi manapun, di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka yang terjadi apa? Kekacauan. Persahabatan bisa rusak, hubungan suami istri bisa rusak, hubungan di dalam berjemaat juga kacau, di dalam pekerjaan juga kacau kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bahkan bukan cuma itu, segala macam perbuatan yang jahat. Ya, di pasal 4 kita akan lihat bagaimana mereka saling bertengkar, bukan hanya bertengkar tapi rencana untuk membunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Karena iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Yakobus mengingatkan untuk kita punya hikmat yang benar. Cirinya apa? Punya hikmat yang benar, yaitu yang pertama dia mengatakan murni, ya. Hikmat yang benar itu murni. Lalu di situ diungkapkan yaitu kata pertama-tama gitu, ya. Kata pertama-tama bukan sekedar urutan ya, tapi itu keutamaan. Jadi Yakobus mengatakan yang paling penting dari seluruh hikmat, ciri hikmat ya. Nanti kita lihat karakteristiknya. Ada sekitar 7 ya dia sebutkan itu. Nah, yang paling utama itu murni. Jadi murni dan 6 sisanya itu hanya sekedar menjelaskan tentang kemurnian ini. Jadi ini membungkus semuanya kemurnian ini. Ketika hati kita ini murni, kudus, bersih, maka yang lainnya itu akan semua beres gitu. Itu sebabnya kenapa Yakobus menempatkan ini yang paling utama, yaitu murni, tidak bercacat secara moral, betul-betul bersih. Ya. Nah, murni ini sekaligus juga untuk mengcounter apa yang disebutkan oleh Yakobus sebelumnya, yaitu segala macam perbuatan jahat. Ini kebalikannya, orang yang punya hikmat yang benar itu murni. Mereka tidak punya segala macam perbuatan jahat itu. Betul-betul bersih, murni. Ya.
Jadi menjadi penting untuk membungkus semuanya. Kalau tidak ada ini, kemurnian, maka segala hal yang kita lakukan itu akan menyimpang gitu. Jadi yang pertama, Yakobus mengatakan murni. Yang kedua, dia menyebutkan pendamai, ya. Nah, pendamai merupakan ciri dari orang berhikmat menurut Amsal pasal 3 itu 17. Jalannya adalah jalan penuh damai, penuh bahagia, dan segala jalannya sejahtera atau damai semata-mata. Jadi Amsal sendiri sudah menunjukkan ciri daripada orang berhikmat itu ya pembawa damai. Nah, Yakobus juga menyebutkan ciri dari orang berhikmat yang punya hikmat yang benar yaitu pendamai gitu ya. Nah, ciri ini penting gitu ya bagi jemaat Yakobus secara khusus. Kalau kita lihat konteksnya yang penuh dengan keributan, peperangan, perkelahian, maka kehadiran orang yang membawa damai ini menjadi penting. Dan kita tahu di dalam dunia ini juga sangat penting gitu ya kehadiran orang-orang yang membawa damai. Di dalam keluarga kita juga penting ada orang yang membawa damai. Tapi kita harus ingat baik-baik seperti yang saya bilang dari awal bahwa semua harus dibungkus dengan kemurnian. Jangan gara-gara untuk berdamai lalu kita mengorbankan yang namanya kemurnian. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Untuk berdamai supaya tidak cekcok, kita ya kompromi akhirnya. Kompromi dengan apa? Ya dengan dosa, dengan kesalahan. Dan itu yang terjadi dengan jemaat Yakobus. Kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana mereka memperhatikan orang-orang kaya, menghormati orang kaya, memberi tempat terhormat. Saya yakin mereka juga sebenarnya enek ya, mungkin tidak suka dengan orang-orang kaya itu, tapi supaya tidak jadi keributan ya mereka memperlakukan orang-orang kaya itu dengan sebaik mungkin gitu. Ya yang penting tidak cekcok lah kan gitu. Nah, itu di situ mereka mengorbankan apa kemurnian gitu. Nah, kita ini tidak boleh hanya sekedar untuk supaya damai, enggak usah ribut-ribut ya wes sudahlah gitu ya. Biarin aja dia mau bikin salah ya enggak apa-apa. Nah, tidak bisa seperti itu, Saudara. Makanya kenapa Yakobus mengatakan yang paling utama adalah kemurnian. Tapi sebaliknya, jangan karena gara-gara ya demi kemurnian, demi kesucian, seringkali kita kebablasan gitu. Kita menghakimi semua orang, kita tidak punya rasa belas kasihan lagi, kita menghakimi orang gitu. Demi untuk kemurnian kita lupa bahwa kita harus membawa damai. Nah, ini yang tidak boleh saling tumpang tindih gitu. Seringkali kan kita kalau anak salah ya, biasanya anak bertengkar yang selalu salah biasanya kokonya atau ceceknya gitu ya. Yang gede yang salah, yang kecil selalu benar gitu. Biasanya kita kalau ribut-ribut yang dimarahi pasti kokonya atau ceceknya gitu. Jarang ya anak yang kecil gitu. Yang kecil selalu aman gitu. Selalu cecek, koko harus ngalah gitu. Jangan ribut gitu. Koko ini harus jadi contoh, cecek ini harus jadi contoh. Selalu seperti itu. Nah, kita tidak bisa bersikap seperti itu gitu ya. Kita ini harus lihat yang salah itu siapa gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya menyalahi yang sebenarnya tidak salah gitu ya. Jadi kita harus betul-betul melihat itu dengan jernih sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi yang harusnya tidak salah jadi salah, yang salah jadi benar gitu ya. Jadi untuk supaya damai bukan berarti lalu kebenaran itu dikorbankan. Bukan berarti demi menegakkan kebenaran lalu kedamaian itu juga kita korbankan. Jadi ini dua hal digandeng sebegitu rupa oleh Yakobus untuk mengingatkan kita, orang yang berhikmat itu tahu mana yang murni, tahu bagaimana dia harus membawa damai. Oke. Nah, yang ketiga yaitu ramah. Nah, sebenarnya ini sangat sulit untuk diterjemahkan kata apiekes ini. Karena kata ini sebenarnya punya banyak arti ya, apiekes ini. Bukan cuma sekedar ramah. Di dalam Alkitab kata ini sering dikontraskan dengan kemarahan, pertengkaran, atau kebengisan, tapi juga dikaitkan dengan kelemah lembutan dan kebaikan. Jadi sangat sulit gitu ya. Paulus suka menggambarkan ini dengan segala macam kebaikan. Jadi segala macam kebaikan itulah apiekes gitu. Jadi bukan cuma ramah. Gitu. Jadi sulit sebenarnya untuk menerjemahkan dengan tepat ya. Nah, kata ini mungkin bisa digambarkan untuk menggambarkan suatu sikap yang baik kepada orang lain dengan cara mau menanggung tekanan ataupun apapun tanpa mengadakan pembalasan. Jadi orang yang apiekes ini
adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, sekalipun mungkin orang itu mengecewakannya, sekalipun orang itu menyakitinya, sekalipun orang itu mungkin menekannya, dia tetap berbuat baik tanpa menuntut pembalasan. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, ya, untuk kita lakukan, karena kecenderungan kita ya pasti membalas, gitu ya, ketika ditekan, gitu. Tapi orang yang punya hikmat yang benar, orang itu dikatakan mau menanggung tekanan itu tanpa mengadakan pembalasan. Kita seringkali menganggap orang-orang yang tidak bisa membalas itu orang-orang yang lemah, gitu. Justru orang yang lemah itu orang yang membalas, gitu ya. Untuk menutupi kelemahannya, dia akan membalas, gitu, supaya terlihat kuat. Justru orang yang kuatlah tidak membalas, gitu. Dia mampu menanggung semua tekanan itu tanpa dia mengadakan sebuah pembalasan. Itu butuh kekuatan yang begitu besar, dan itu hanya dimiliki orang yang punya epieikes ini. Ya, tanpa dia menuntut balas, dia menanggung semuanya. Dan ini sangat penting, saudara, ya. Baik itu di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga kita juga, gitu. Bagaimana ketika kita ditekan, ya, kita istri ditekan oleh suami, atau suami sebaliknya ditekan oleh istri, yaitu, ya. Nah, itu ketika kita mampu menanggungnya, tidak menuntut balas, itulah kita orang yang punya hikmat yang benar, punya epieikes ini, gitu. Ya, tidak gampang itu. Apalagi kalau kita punya kekuatan yang besar sekali untuk membalas, kita cenderung untuk membalas. Tapi seorang yang punya epieikes, dia tidak melakukan itu, dan disitulah tercipta kedamaian. Kenapa begitu banyak keributan terjadi dalam jemaat Yakobus? Ya, karena mereka selalu menuntut balas. Pokoknya nanti saya balas, tunggu aja, gitu. Tidak mudah bagi kita. Pokoknya kalau kita selalu seperti itu, ya. Tidak bisa sekarang, ya nanti satu hari saya akan balas. Itulah kecenderungan kita, gitu, untuk menuntut balas. Kita tidak bisa untuk menahannya, gitu. Nah, seorang yang punya hikmat itu bisa menahannya. Hal yang keempat yaitu penurut. Penurut, kata ini punya pengertian yaitu ketaatan, dalam arti keterbukaan atau ketundukan terhadap ajaran yang benar atau pandangan orang lain yang lebih baik. Sederhananya, penurut ini, ya, atau eupeites ini itu dapat diajar atau mau belajar, mau diajar. Inilah orang yang penurut sebenarnya, ya. Orang penurut itu bukan cuman ya iya, bukan cuman ya iya tok, gitu ya. Tapi orang yang penurut ini adalah orang yang mau belajar, bisa diajar, gitu. Nah, orang yang punya hikmat itu orang yang tidak pernah berhenti belajar. Dia akan belajar terus, kepada siapapun dia akan belajar. Seringkali kita mengatakan orang muda harus belajar kepada orang tua. Ya, kalau kita seorang yang berhikmat, bukan hanya orang muda yang harus belajar kepada orang tua pun yang punya hikmat itu akan belajar dari orang muda. Jadi orang berhikmat itu dia tidak punya batasan, entah orang itu lebih muda dari dia, entah orang itu lebih tua dari dia akan belajar, entah orang itu lebih kaya, entah orang itu lebih miskin, dia akan belajar, dan dia mau belajar. Dia tidak berhenti untuk belajar, apalagi itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Dia akan mau belajar. Dan ini tidak mudah, saudara, ya, untuk punya hikmat seperti ini. Kecenderungan kita merasa sudah tahu semua, dan kita sulit, apalagi kepada orang yang lebih muda dari kita, kepada orang yang kelihatannya lebih bodoh dari kita, mungkin kelihatan secara ekonomi lebih miskin dari kita, kita mau belajar, itu tidak mudah. Tapi seorang yang punya hikmat yang benar, dia mau belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar, terus-menerus sampai dia mengakhiri hidup ini, terus belajar. Itu sebabnya orang seperti ini pasti punya hikmat yang luar biasa, karena dia bisa belajar kepada siapapun. Ketika kita berhenti belajar, ingatlah, hidup kita juga berhenti sebenarnya. Hidup kita akan berakhir pada waktu kita berhenti belajar. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tapi ketika kita mau terus belajar, kita akan terus bertumbuh dan kita akan terus berkembang, dan itulah orang yang punya hikmat. Dia akan terus belajar. Lalu yang berikutnya, ciri yang kelima, yaitu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, ya. Nah, dua hal ini digabung, gitu ya. Belas kasihan, ya.
Nah, belas kasihan ini bukan hanya sekedar perasaan. Banyak kita seringkali ya berkaitan dengan perasaan ya, berpikir belas kasihan itu perasaan kasihan. Kasihan ya dia kok susah hidupnya ya. Kasihan ya kok korban-korban bencana itu. Kita cuma sebatas kasihan gitu. Padahal kata belas kasihan ini bukan sekedar perasaan. Kalau kita baca di dalam bagian sebelumnya, pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 14 sampai ayat 17, di situ Yakobus juga sudah menyinggung soal belas kasihan, dan belas kasihan itu harus diwujudkan dengan perbuatan baik terhadap sesama. Itu sebabnya di sini dia menggabungkan belas kasihan dengan buah-buah yang baik. Belas kasihan itu harus terwujud nyata dalam perbuatan yang baik. Harus ada action-nya. Kita melihat bagaimana Yesus ketika dia melihat orang banyak, melihat orang-orang Israel itu terlantar, melihat orang Israel itu sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mulai mengajar mereka, dia mulai menolong mereka, dan dia mulai menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah belas kasihan. Bukan sekedar hanya perasaan, tapi sebuah tindakan. Kita tidak hanya sekedar kasihan ya orang-orang di NTT itu. Mereka kena korban bencana alam segala macam. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ya kalau belas kasihan ya nyumbang itu minimal. Kan itu belas kasihan namanya. Ada tindakan nyatanya, ada actionnya. Bukan hanya sekedar kasihan ya, kasihan ya. Itulah belas kasihan. Itu soalnya Yakobus menggabungkan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Itu harus nyata, harus ada hasilnya. Itulah belas kasihan. Dan orang yang punya hikmat, orang seperti ini, ada orang yang bertindak, berbuat baik, menolong orang lain. Gitu. Itulah sebuah belas kasihan. Ya. Lalu yang keenam, tidak memihak. Ya. Diakritos. Ya. Ini berkaitan kebalikan dengan diakritos, yaitu bimbang, ragu-ragu, ya, bercabang. Ya, itu ya. Kalau kita baca sebelumnya di pasal 1, orang yang hatinya bimbang, orang yang hatinya mendua, ya ini ya lawan katanya, diakritos ini. Jadi tidak memihak sini artinya tidak bimbang, ya, tidak membeda-bedakan, ya, artinya konsisten dia, gitu, yaitu tidak memihak, gitu. Nah, ini ciri daripada orang yang punya hikmat yang benar. Orang yang punya kebenaran yang sesungguhnya, dia itu pasti tidak memihak. Dia akan berdiri di atas kebenaran. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita pegang, gitu ya. Kalau kita ingin berdiri di atas kebenaran. Disitulah kita tidak memihak. Kenapa kita selalu jatuh di dalam memihak salah satu kelompok itu? Karena kita tidak berdiri di atas kebenaran. Jadi untuk mengukurnya kita harus berdiri di atas kebenaran. Mana yang benar itu yang kita bela. Dan di situ kita tidak akan bingung gitu. Kita tidak lihat dia kawan atau dia lawan atau dia mau pasangan hidup kita atau mau dia orang tua kita atau dia mau anak kita. Kalau kita berpihak kepada kebenaran, kita tidak peduli. Gitu. Nah, biasanya kecenderungan kita adalah memihak karena dia keluarga kita, karena dia teman baik kita, karena dia rekan bisnis kita, karena dia satu pemikiran dengan kita dan segala macamnya kita bela walaupun salah. Itu orang yang tidak punya hikmat. Orang yang punya hikmat yang benar, dia tidak memihak. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau dua anak kita bertengkar, maka yang seringkali disalahkan yaitu ya kokonya, ceceknya. Nah, kita selalu memihak kepada yang kecil, yang lemah gitu. Padahal tidak bisa seperti itu. Kita harus berpihak kepada kebenaran. Kita harus cek dulu mana permasalahannya apa, mana yang posisinya benar. Kalau cecenya benar, ya cecenya tidak bisa disalahkan. Kokonya benar, kokonya tidak bisa disalahkan. Bukan sekedar membela yang kecil gitu. Kalau kita kan tidak membela yang kecil. Itu sebabnya di dalam rumah tangga kita terjadi ketidakharmonisan. Anak yang lebih tua selalu memberontak gitu. Karena apa? Karena kita tidak bersikap adil di situ. Kita berpihak melakukan sebuah sikap yang memihak satu dengan yang lain gitu. Jadi orang yang berhikmat dia tidak memihak, dia berdiri di atas kebenaran. Jadi balik lagi kepada sebuah kebenaran, kemurnian hati itu berbicara tentang kebenaran, berpihak kepada kebenaran. Lalu yang ketujuh,
itu tidak munafik, ya, anipokritos, ya, tentu bertolak belakang dengan munafik, gitu ya. Nah, maknanya adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati, ya. Jadi tidak munafik itu betul-betul apa yang ada di dalam hati dengan apa yang ada di luar itu sama. Kalau munafik kan kebalikannya, yang di luar tidak sama dengan yang di dalam, apa yang di dalam tidak sama dengan apa yang di luar, gitu. Nah, kalau tidak munafik berarti yang di dalam sama dengan yang keluar. Jadi yang keluar dari diri kita itu ya betul itulah, gitu loh. Itu tidak munafik, gitu. Nah, orang yang berhikmat itu orang yang tidak berpura-pura di dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu real, itulah, gitu loh. Tidak dibuat-buat, tidak seakan-akan kalau di gereja itu baik, tapi sampai di rumah, wah, ya, seperti binatang buas gitu, binatang liar gitu. Sampai istrinya pun bingung gitu ya. Ini kok berbeda sekali antara di gereja dan di rumah gitu. Kadang ya istri atau suami atau anak lebih senang kita berada di gereja. Karena apa? Kalau di gereja kita seperti malaikat gitu ya. Tapi sampai di rumah kita itu berubah ya menjadi sesuatu yang liar sekali gitu. Nah, seorang yang punya hikmat, orang itu tidak munafik. Ya, depan, belakang sama gitu ya. Dan ini tidak hanya berhubungan dengan sikap kita terhadap orang lain, namun juga terhadap diri sendiri. Ini yang paling sulit, yaitu bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kepada orang lain mungkin kita bisa poles segala macam, tapi dengan diri sendiri. Jadi pada waktu kita itu tidak menjadi diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Seakan-akan di luaran, wah kita mengerti kebenaran, kita tahu kebenaran, hidupnya begini segala macam, tapi dalam hati kita merasa tidak seperti itu, gitu. Nah, itu menipu diri sendiri. Ya seperti orang-orang jemaat Yakobus ini, mereka menghormati orang kaya, mereka memperlakukan orang kaya dengan baik, tapi mungkin dalam hati mereka itu sebenarnya tidak suka. Nah, itu orang yang sebenarnya munafik, dia menipu dirinya sendiri, seakan-akan berpihak, seakan-akan mengasihi orang itu, seakan-akan membela orang itu, seakan-akan menghormati, tapi sesungguhnya enggak. Gitu. Jadi ya kita harus belajar untuk jujur pada diri kita sendiri dan juga jujur pada orang lain. Jadi ini 7 daripada ciri orang yang punya hikmat yang benar. Kalau kita punya ini semua, maka hidup kita pun akan damai dengan satu dengan yang lain, dengan semua orang. Dimanapun kita berada, kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sumbernya dari mana sih? Di dalam ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang benar itu datangnya dari atas. Dari atas ini dari siapa itu? Nah, kita ingat kembali ya, sebelumnya di pasal 1 ayat 17, Yakobus sudah menyinggung hal ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi di sini kita melihat yang dimaksud dari atas yaitu dari Bapa. Jadi hikmat yang dari atas itu dari Allah gitu. Itu sebabnya kalau kita melihat tadi ada murni, pendamai dan segala macamnya, karena ini hikmat yang dari Allah gitu. Beda sekali dengan hikmat yang dari setan-setan tadi ya, yang menyebabkan kekacauan, keributan itu. Tapi justru hikmat yang dari atas menyebabkan apa? Kedamaian. Nah, saya suka sekali dengan kata bahasa Indonesia berkaitan dengan hikmat ya. Disebut kata lainnya itu dengan bijaksana, bukan bijak sini. Kenapa bijaksana? Karena bijaksana itu bijak yang dari sana ya. Kalau bijak sini ya bijak yang dari kita, dari bawah, dari dunia ini. Bijaksana bijak yang dari atas, dari sana, dari Allah itu. Bijaksana. Di dalam hidup kita, biarlah kita selalu menjadi bijaksana, bukan bijak sini. Bukan merasa diri paling hebat, bukan diri paling pintar, bukan diri paling bijak gitu. Kita memakai bijaksana, bijak yang dari Allah, membuat kita makin rendah hati, membuat kita makin hidup murni, membuat kita makin menjadi orang yang membawa damai di sekitar kita. Nah, bagi orang yang hidupnya bijaksana, mengenakan hikmat yang dari atas, betul-betul hidupnya seperti yang disebutkan oleh Yakobus tadi, maka ada janji Tuhan yang diberikan ya. Di dalam ayat 3 ayat 18 ya,
Di situ karena dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, ini agak membingungkan kita. Ya, apa maksudnya buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai? Nah, ini sebenarnya sebuah janji yang Tuhan nyatakan kepada kita bagi orang-orang yang punya hikmat yang benar. Ya, kalau kita melihat di dalam dua teks Yakobus sebelumnya, kita akan bertemu dengan pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu Yakobus pasal 2 ayat 23, dan segala jalan dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi di dalam pasal 1 ayat 20, Yakobus mengatakan bahwa orang yang penuh amarah, orang itu tidak mendapatkan kebenaran apa-apa, ya. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hidupnya tidak benar di hadapan Allah, gitu. Tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan, standar yang Tuhan tetapkan, gitu. Ya. Nah, ini kan hikmat yang salah tadi. Itu orang-orang yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan keributan, pertengkaran. Jadi itu tidak membawa kebenaran. Tetapi dia menyebutkan bahwa Abraham, kalau kita hidup itu penuh dengan kedamaian, itu akan mengerjakan kebenaran. Orang yang punya hikmat dari atas membawa kedamaian, itu berarti mengerjakan kebenaran. Dia mendapatkan kebenaran dari Allah. Seperti Abraham dinyatakan sebagai status benar karena apa? Karena kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 dan ayat sebelumnya, kita tahu Abraham sudah membuktikan hidupnya sebagai orang benar dengan dia mentaati firman, maka dia disebut sebagai status benar. Nah, pada waktu kita mengerti kebenaran, mengerti hikmat yang dari Allah, dan kita menghidupinya, maka Allah menetapkan dan memberikan kita status benar itu seperti Abraham. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahannya itu tidak menghasilkan kebenaran, kata Yakobus, ya, di mata Allah. Tapi sebaliknya pembuat damai, ya, itu akan menerima buah kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan bahwa dia adalah orang benar. Tuhan akan membuktikan, kita tidak perlu membuktikan apa-apa bahwa kita ini orang benar, kita ini orang saleh, kita ini orang berhikmat. Tidak perlu, Tuhan yang akan menunjukkannya kepada kita. Jadi maksud dari janji Tuhan ini adalah kalau kita melibatkan diri dalam, tidak melibatkan diri dalam perselisihan, ini yang Yakobus ingin ungkapkan kepada jemaatnya. Dan sebaliknya justru membawa damai, maka Allah itu akan membuktikan bahwa kamu itu sebagai orang benar, membuktikan kebenaran hidup. Jadi tidak perlu kita membuktikan apa-apa. Tuhan yang akan menyatakan diri kita ini sebagai orang benar. Nah, yang menarik adalah di situ dia menggunakan istilah buah dan ditabur, ya. Nah, itu menggambarkan tentang apa? Adanya sebuah proses, adanya waktu, rentang waktu yang cukup lama untuk dari satu benih, ya, ditabur lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, di tengah-tengah rentang waktu itulah kan kita menantikan itu, ya. Nah, disitulah Yakobus sebenarnya ingin menasihatkan kita untuk tidak boleh berhenti membuat damai. Hiduplah dengan hikmat yang benar itu. Yakobus menasihatkan jemaatnya untuk betul-betul menjalani itu, hidup di dalam damai, menjadi pembawa damai, hidup di dalam hikmat yang benar itu. Sekalipun mungkin sulit, ada banyak tantangan, tidak mudah bagi kita ketika kita ditekan, tidak membalas gitu. Itu kan tidak mudah gitu. Kita harus berdiri di atas kebenaran, tidak memihak kiri kanan, itu tidak mudah. Kita akan yang satu membenci kita, yang ini juga membenci kita karena kita dianggap pelin-pelan segala macam gitu. Tidak mudah bagi kita untuk betul-betul menjaga kemurnian hidup kita. Tetapi kalau kita terus melakukannya, kata Yakobus, ingatlah bahwa Tuhan yang akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang benar. Tidak butuh orang lain, tidak butuh kita membuktikan diri. Tuhan yang akan menyatakannya. Itulah janji daripada Tuhan. Biarlah kita betul-betul menghidupi apa yang Tuhan nyatakan, kebenaran firman-Nya, hikmat yang sudah dinyatakan oleh Yakobus ini, kita betul-betul menghidupinya, dan biarlah kita boleh menantikan bagaimana Tuhan akan membuktikan bagaimana hidup kita, bukan karena orang lain, bukan karena kita yang ngomong kita orang benar, tapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita adalah orang benar oleh karena kita hidup di dalam kebenarannya, bukan karena kita merasa kita ini layak, merasa kita ini hebat seperti yang diungkapkan oleh jemaat-jemaat Yakobus yang ingin jadi guru gitu.
tetapi kita betul-betul mentaati firman-Nya sampai kita seperti Abraham dinyatakan sebagai orang benar oleh Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepadamu, kami mengingat untuk Mama Pak Yongki yang harus melewati kemoterapi. Ada 2 kali lagi rencana akan menjalani kemoterapi. Tuhan tetap berikan kekuatan, berikan juga semangat kepadanya, supaya dia boleh terus menjalani pengobatannya dengan baik. Dan kami mohon penopang daripadamu, penyertaan-Mu, kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menjamah, memberikan pemulihan dan kesehatan kepadanya. Kami serahkan Mama Pak Yongki ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan berikan hati yang penuh dengan kedamaian, sukacita daripadamu. Kami memohon anugerah-Mu bagi kehidupannya ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk mertua dari Pak Yongki juga, biar Tuhan juga yang boleh menolong dengan saat ini juga menghadapi masalah pergumulan dengan sakit kankernya. Biarlah Tuhan juga yang boleh menjamah, Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan, dan kami berdoa untuk proses pengobatannya. Tuhan juga kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Biarlah Tuhan juga boleh menopangnya supaya dia boleh melewati pengobatan ini dengan baik, dengan semangat, dengan harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan untuk Mama Pak Yongki maupun mertuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk Mama Pak David, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong untuk rencana proses operasi. Biarlah Tuhan yang juga boleh memimpin semua juga nanti berjalan dengan lancar, dan Tuhan juga yang boleh menjamah, memberikan pemulihan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk usaha yang dikelola oleh Pak David maupun Ci Yuliana, di mana ada barang-barang yang masih belum bisa terjual. Biarlah Tuhan juga yang boleh buka jalan sehingga barang-barang itu terjual untuk nanti dipakai biaya pengobatan maupun operasi untuk mamanya nanti ya Tuhan. Kami serahkan untuk pergumulan mereka ke dalam tangan. Kami juga mengingat untuk Aicin Ling yang juga sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan juga yang boleh menjamahnya, Tuhan yang memberikan kekuatan hari demi hari di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan juga boleh memakai untuk obat-obatan yang dia konsumsi saat ini, sehingga itu juga boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada tubuhnya. Kami serahkan untuk Aicin Ling ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga mendoakan untuk kondisi bangsa kita berkaitan dengan pandemi ini. Berdasarkan informasi, sudah mulai banyak orang yang mengalami depresi, kecemasan, oleh karena situasi pembatasan sosial yang tidak tahu berhentinya sampai kapan. Kondisi ini juga tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Masa depan yang tidak jelas membuat banyak orang itu mengalami depresi, kecemasan, kepenatan di dalam kehidupan mereka. Juga ada beberapa jemaat kita yang usia lanjut juga mengalami hal yang sama gitu ya. Mereka sudah mulai bosan dengan kondisi saat ini, menunggu yang tidak jelas sampai kapan. Kita doakan supaya Tuhan boleh menguatkan, juga menolong untuk bangsa kita, dan juga menolong jemaat kita yang mengalami pergumulan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini juga menyerahkan untuk jemaat kami maupun masyarakat Indonesia yang saat ini sudah mulai mungkin mengalami depresi, kecemasan oleh karena kondisi saat ini di mana pembatasan sosial, satu dengan yang lain, sulit berrelasi, sulit berinteraksi, dan juga kondisi saat ini membuat pergerakan kami, kegiatan kami terbatas semuanya, sehingga membuat kami jenuh, dan kami putus harap dengan masa depan yang tidak pasti ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong, supaya pemerintah bisa mengatasi semuanya dengan baik, dan kami juga berdoa untuk masyarakat bisa bekerja sama dengan baik juga untuk bisa mentaati protokol kesehatan yang diberikan supaya masalah ini boleh cepat selesai dan cepat diatasi. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga doakan untuk vaksinasi ya yang masih berjalan. Tahu masih saat ini banyak kendala, seringkali tidak lancar, pendataan juga agak semeraut ya yang terjadi, sehingga banyak simpang siur.
Biarlah kita berdoa supaya pemerintah bergerak lebih cepat, lebih efektif di dalam mengatur untuk vaksinasi ini, dan biarlah dengan semuanya ini kondisi boleh semakin membaik ya. Mari kita berdoa. Kami saat ini juga menyerahkan untuk vaksinasi ya Tuhan yang saat ini terus berlangsung. Biarlah kami berdoa untuk pemerintah kami bisa mengatur, menata semuanya dengan lebih cepat, lebih baik, dan bisa juga bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga supaya makin mempercepat untuk vaksinasi ini. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong melalui vaksinasi ini, setidaknya menghambat perkembangan daripada virus corona ini, dan kondisi boleh semakin membaik. Kami menyerahkan Tuhan untuk pergumulan ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga mau mendoakan untuk beberapa daerah di negara kita. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana ya. Kita tahu ada gempa di NTT, gempa di Malang, ya. Juga barusan hari ini gempa di Nias, juga ada hujan es di Bekasi. Ya. Kita doakan supaya kondisi ini tidak makin memperburuk kondisi bangsa kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya akhir-akhir ini, cuaca sangat buruk. Kita berdoa supaya Tuhan juga boleh menolong sehingga kondisi saat cuaca ini tidak makin memperburuk kondisi yang ada di dalam bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mengingat untuk bangsa kami di beberapa akhir ini menghadapi cuaca yang buruk, kondisi yang makin memperburuk kondisi bangsa kami dengan beberapa gempa terjadi di beberapa daerah. Biarlah Tuhan Kau tolong, Kau berbelas kasihan bagi bangsa kami, sehingga kondisi ini tidak semakin berlarut di tempat-tempat yang lain. Dan kami berdoa, biarlah pemerintah juga bisa mengatasi untuk daerah-daerah yang mengalami bencana, supaya bisa dipulihkan dengan cepat, sehingga kehidupan mereka pun juga boleh kembali normal. Kami menyerahkan juga untuk beberapa lembaga, juga termasuk gereja-gereja, mereka juga boleh bergerak aktif untuk boleh membantu orang-orang yang sedang menghadapi bencana ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah bantuan-bantuan yang diberikan boleh disalurkan dengan cepat, dengan tepat, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mencoba mencari keuntungan di tengah-tengah bencana yang terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu untuk bangsa kami ini, Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga mau mendoakan untuk beberapa jemaat kita yang juga saat ini sedang menghadapi kesulitan, baik secara ekonomi, kesehatan, dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Kami saat ini juga mau menyerahkan untuk jemaat kami, Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini. Kami tahu tidak semua dalam kondisi yang baik. Ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, mereka sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dengan kehidupan mereka. Ada juga yang sedang mengalami sakit, ada juga yang sedang mengalami kejenuhan, kebosanan, ketika mereka sendirian di rumah. Juga ada yang sedang mengalami penurunan secara rohani. Mereka mungkin sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh menopang mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah kami berdoa, mereka selalu ingat bahwa mereka punya Allah yang mengasihi mereka, gembala yang baik, dan mereka boleh bersandar kepada Engkau, berharap kepada Engkau di tengah-tengah situasi mereka yang sulit. Mungkin kami tidak mampu, atau kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka saat ini, kami juga terbatas untuk menolong mereka. Tapi kami punya Allah yang sanggup menolong mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang boleh menopang mereka, Tuhan yang juga boleh mencukupkan kebutuhan mereka satu demi satu. Kami serahkan untuk jemaat kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan mendoakan untuk saudara sekalian. Bapak dalam surga, kami saat ini hamba berdoa untuk Pak Yongki dan Celili, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang selalu berrahmat dalam hidup mereka di tengah-tengah pergumulan berkaitan dengan pekerjaan, tapi mereka juga harus merawat orang tua mereka, di mana mama Pak Yongki maupun mertuanya sedang menghadapi penyakit kanker dan sedang bergumul, dan tentu sesuatu yang tidak mudah memecah konsentrasi mereka untuk juga memperhatikan orang tua, memperhatikan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. Kami berdoa bila Tuhan yang boleh menopang, menyertai untuk Pak Yongki, untuk Celili, Tuhan berikan kekuatan hari demi hari. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh melewati semuanya, mereka bisa mengatur kehidupan mereka dengan baik,
dan juga Tuhan berkati di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya juga ada berkat Tuhan yang Tuhan boleh sediakan bagi mereka, berkati untuk usaha mereka. Tuhan juga yang boleh terus memberkati untuk pekerjaan Pak Yongki boleh terus maju, dan Tuhan berikan kemurahan rezeki juga sehingga punya dana yang cukup juga untuk perawatan orang tua mereka. Kami coba berdoa biarlah Tuhan juga jaga kesehatan Pak Yongki ketika harus mengurus semuanya dengan baik. Biarlah Tuhan berikan kekuatan padanya. Begitu juga dengan Jelili di dalam mengatur rumah tangga, di dalam juga pelayanan mereka, Tuhan yang juga berkati. Kami juga berdoa untuk Kelvin, biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan juga yang boleh menolong dalam studinya, masa depannya, Tuhan yang berkati dia. Biarlah Tuhan terus menuntun di dalam pertumbuhan imannya. Kami serahkan untuk keluarga Pak Yongki dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Cuk Jifung dan Ai Cecung, biarlah Tuhan juga yang berkati. Tuhan yang berikan damai, sejahtera, sukacita ketika mereka dengan sabar menunggu di rumah dengan situasi saat ini. Biarlah damai daripadamu boleh terus mengalir dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap menjaga kesehatan mereka, berikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan juga iman di dalam Engkau, dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati baik Sujipung maupun Ai Cecung. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga saat ini menyerahkan untuk Pak Jeffrey, Tuhan juga yang memberkati, menolong untuk pekerjaannya. Kami tahu tentu dengan kondisi ekonomi yang saat ini juga berdampak dengan pekerjaannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai, menolong, memberikan kemurahan rezeki kepada Pak Jeffrey, dan Tuhan juga yang boleh memberkati untuk imannya boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, di tengah-tengah tantangan kesulitan hidupnya, dia boleh terus bersandar kepada Engkau. Berkati juga untuk Cereni, Tuhan juga sertai, Tuhan juga yang boleh menolong di dalam dia mengatur rumah tangga, dan Tuhan juga mendampingi Pak Jeffrey, Tuhan yang juga kuatkan imannya, dan Tuhan juga terus memberikan kesehatan. Begitu juga dengan Jordi dan Evelyn, Tuhan juga yang boleh menolong mereka di dalam mereka mempersiapkan masa depan mereka, untuk Jordi dalam pekerjaannya, dan juga untuk Evelyn dalam studinya. Tuhan yang terus tuntun, pimpin mereka. Biarlah hidup mereka juga boleh terus berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati mereka. Kami serahkan untuk keluarga Pak Jeffrey ke dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa menyerahkan untuk Cik Yuliana dan Pak David. Tuhan juga berkati, Tuhan sertai di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, juga di dalam pertumbuhan iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan yang boleh menolong mereka, untuk juga mereka harus merawat kedua orang tua mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan supaya mereka bisa mengatur, menata semuanya dengan baik. Begitu juga dengan Sean, biarlah Tuhan juga yang memberkati anak ini boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan yang juga memimpin masa depannya, Tuhan juga berikan kesehatan. Kami serahkan keluarga Pak David dan Cik Uliana ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk Kosian dan Cik Ingrid, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga menyertai di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang terus melimpahi juga rahmat-Mu, dan juga iman baik Kosian maupun Cik Ingrid terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan juga yang memelihara mereka ketika mereka keluar rumah bekerja mencari nafkah. Tuhan menjaga dan melindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk kedua anak mereka, Tuhan juga yang menyertai baik Bianca maupun Brian, biarlah mereka di dalam studi mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita mereka. Untuk Bianca yang akan mengakhiri kuliahnya, biarlah Tuhan yang tolong supaya dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Begitu juga dengan Brian, biarlah Tuhan juga yang tolong ketika dia memutuskan untuk kuliahnya, dia betul-betul boleh menggumulinya di hadapan-Mu sehingga dia tahu dengan jelas panggilan hidupnya, sehingga dia bisa memenuhi panggilan-Mu itu Tuhan dengan baik. Kami serahkan untuk keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga saat ini menyerahkan untuk Pak Christian, Tuhan juga yang boleh menolong untuk kondisinya saat ini, yang seringkali dalam waktu-waktu tertentu dia seringkali merasa kedinginan. Biarlah Tuhan yang boleh menghangatkannya dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, menopang, menguatkan Pak Christian hari demi hari. Sekalipun keterbatasan fisiknya, biarlah itu tidak membatasinya untuk boleh menyembah Engkau, untuk boleh beribadah kepada Engkau, untuk terus boleh memuji Engkau oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah sekalipun fisiknya makin merosot, tapi imannya boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan untuk Pak Christian. Begitu juga dengan anaknya, untuk cucunya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan yang melindungi senantiasa. Kami juga saat ini menyerahkan untuk Lasa Pak A dan Pak Bambang, Tuhan juga yang boleh memberkati, menyertai,
untuk kehidupan keluarga ini, dan Tuhan juga memberkati untuk pekerjaan Pak Bambang. Juga kami berdoa untuk kesehatan mereka, pertumbuhan iman mereka, juga untuk Sofa A yang tangannya mengalami sakit, bila Tuhan yang juga boleh menjamah memberikan pemulihan kepadanya. Kami juga berdoa biarlah melalui iman mereka boleh menjadi terang, khususnya juga bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi orang tuanya yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui kehidupan mereka boleh menyaksikan kasih Kristus sehingga seisi keluarganya boleh dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk keluarganya, berkati untuk anak-anak, untuk orang tua mereka. Tuhan sertai semuanya dan Tuhan melindungi. Kami juga saat ini menyerahkan untuk Peter, Tuhan juga yang memberkati untuk kehidupannya, untuk pertumbuhan imannya, boleh makin hari, boleh makin mengasihi Engkau, berkati untuk pekerjaannya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, biarlah dia boleh terus berjuang dan Tuhan yang terus memimpin, menyertai dan memberkati kehidupannya, juga memberikan kesehatan padanya, begitu juga dengan istri, anak-anak, Tuhan juga jaga, pelihara, Tuhan juga lindungi, pimpin masa depan kedua anaknya di dalam studi mereka, dan Tuhan terus menuntun kedua anaknya ini. Boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lupa kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, penginjil Ivan, bila Tuhan juga yang boleh menyertai, memberkati, Tuhan yang juga memberkati keluarganya yang baru mereka bina, biarlah mereka boleh membangunnya di dalam Engkau ya Tuhan. Dari sejak awal mereka boleh komitmen untuk betul-betul menjadikan keluarga mereka keluarga yang memancarkan kasih Kristus, keluarga yang menunjukkan keindahan hubungan Kristus dan jemaat. Dan biarlah Tuhan yang terus memimpin masa depan daripada hamba-Mu ini, dan Tuhan yang juga memberkati untuk pelayanannya, sehingga dimanapun dia melayani boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga kami serahkan untuk istirahat kami malam ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, menyertai kami melewati jam malam ini bersama dengan Engkau. Dan biarlah besok pagi Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar, dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau, dengan berkat yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.